Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Dubtar Saputra. Di sini saya akan membawakan sebuah artikel yang berjudul COVID-19 dan Ujian Nasional. COVID-19 tidak habisnya mewabah di Indonesia. Dampak dari libur dan tahun baru dan rendahnya rasa disiplin masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 menyebabkan pertumbuhan kasus COVID-19 yang cukup signifikan di bulan Januari. Bahkan pada tanggal 26 Januari 2021, kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta jiwa dengan kasus baru mencapai 13.000 jiwa. Lalu, bagaimana dengan nasib ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 yang tentunya akan dimulai sebentar lagi? Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Lalu, bagaimana dengan syarat kelulusan atau syarat kejenjang pendidikan yang lebih tinggi jika ujian nasional dan ujian kesetaraan ditiadakan? Dalam surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tercantum keputusan meniadakan ujian nasional dan ujian kesetaraan tersebut berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021, maka UN dan ujian kesetaraan lagi menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, ada 3 hal yang menjadi syarat kelulusan peserta didik dari satuan atau program pendidikan. Pertama, peserta didik menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kedua, peserta didik memperoleh sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau yang disebut dengan ujian sekolah sebagai penentu kelulusan peserta didik bisa dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring dan atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, misalnya penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk ujian sekolah yang berfungsi sebagai ujian kenaikan kelas. Sekolah dapat menyelenggarakan ujian akhir yang dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Lalu, bagaimana dengan SMK? Untuk jenjang SMK, peserta didik SMK dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian atau UKK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Semua ketentuan dalam surat edaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama 4 materi tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.